Selamat datang di channel Zona Pengetahuan Tumbuhan. Kali ini kita akan mempelajari fakta pohon jeruk. Penghasil buah vitamin C, favorit dunia. Sebelum kita mulai pembahasan seru kali ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ke channel ini, Zona Pengetahuan Tumbuhan. Dengan menekan tombol subscribe, kamu akan selalu mendapatkan notifikasi dan update terbaru seputar berbagai informasi menarik, unik, dan edukatif dari dunia tumbuhan. Mulai dari fakta-fakta mengejutkan, keunikan spesies tanaman, hingga peran penting tumbuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, pastikan kamu nggak ketinggalan kisah-kisah luar biasa yang akan membuka wawasanmu tentang keanekaragaman dan keajaiban tumbuhan di sekitar kita dan di seluruh dunia. Kita akan menelusuri sebuah perjalanan yang luar biasa. Dari lereng kuno di Asia Tenggara hingga kebun-kebun modern yang membentang di seluruh dunia untuk mengungkap rahasia di balik buah yang sangat kita kenal dan cintai ini. Pohon jeruk, dengan nama ilmiahnya yang elegan, Citrus sinensis, bukan hanya sekadar penghasil buah yang menyegarkan, tetapi juga merupakan saksi bisu peradaban manusia, simbol kemakmuran, dan sumber nutrisi vital yang telah membentuk sejarah kesehatan global. Buah berwarna cerah ini menyimpan lebih dari sekadar rasa manis dan asam yang menggugah selera. Ia adalah gudang vitamin C, antioksidan, dan berbagai senyawa bermanfaat lainnya yang menjadikannya salah satu buah paling populer dan paling banyak dikonsumsi di planet ini. Dalam episode ini, kita akan mengupas tuntas setiap lapisan fakta menarik tentang pohon jeruk, mulai dari asal-usulnya yang misterius, keanekaragaman jenisnya yang menakjubkan, hingga peran pentingnya dalam ekonomi dan budaya berbagai bangsa. Mari kita bersama-sama menjelajahi dunia pohon jeruk yang penuh warna dan keajaiban. Perjalanan pohon jeruk dimulai jauh di masa lalu, di sebuah wilayah yang kini kita kenal sebagai Asia Tenggara, kemungkinan besar di sekitar wilayah timur laut India, Tiongkok Selatan, atau Indochina. Catatan tertulis paling awal yang menyebutkan jeruk manis berasal dari Tiongkok pada tahun 314 sebelum Masehi. Selama ribuan tahun, buah eksotis ini menjadi harta karun botani yang tersembunyi hanya dikenal oleh masyarakat lokal. Namun, semua itu berubah dengan berkembangnya jalur perdagangan kuno. Melalui jalur sutra yang legendaris dan rute maritim yang ramai, para pedagang, penjelajah, dan bangsawan mulai membawa bibit dan buah jeruk ke berbagai penjuru dunia. Bangsa Romawi mengenalnya, meskipun yang mereka tanam adalah varietas jeruk pahit atau limau. Secara botani, pohon jeruk adalah tanaman yang sangat menarik. Ia tergolong dalam genus Citrus dan keluarga Rutaceae. Pohon ini merupakan tanaman hijau abadi evergreen, yang berarti ia tidak menggugurkan daunnya secara musiman, menjadikannya tampak hijau dan subur sepanjang tahun. Daunnya berwarna hijau tua, tebal, dan berkilau, yang berfungsi sebagai pabrik fotosintesis yang efisien. Salah satu ciri khas paling memikat dari pohon jeruk adalah bunganya. Dikenal sebagai bunga jeruk atau orange blossom, bunga ini memiliki kelopak putih bersih yang menebarkan aroma yang sangat harum dan manis. Sebuah wewangian yang telah dihargai selama berabad-abad dalam pembuatan parfum dan tradisi pernikahan sebagai simbol kemurnian. Pohon jeruk dapat tumbuh mencapai ketinggian 6 hingga 10 meter, bahkan ada yang lebih tinggi, tergantung pada varietas dan kondisi pertumbuhannya. Sistem perakarannya tidak terlalu dalam, tetapi menyebar luas untuk menyerap air dan nutrisi secara maksimal. Yang menarik, banyak pohon jeruk komersial saat ini sebenarnya adalah hasil dari teknik okulasi atau sambung pucuk, di mana bagian atas batang dan cabang dari varietas jeruk yang diinginkan disambungkan ke batang bawah sistem akar dari pohon lain yang lebih tahan terhadap penyakit dan kondisi tanah yang buruk. Siklus hidup pohon jeruk adalah sebuah proses yang penuh kesabaran dan keajaiban alam. Semuanya bisa dimulai dari sebuah biji kecil di dalam buah, meskipun untuk tujuan komersial. Perbanyakan melalui biji jarang dilakukan karena hasilnya tidak dapat diprediksi dan membutuhkan waktu lebih lama untuk berbuah. Metode yang paling umum adalah melalui okulasi pada bibit yang sudah berumur 1 tahun. Setelah ditanam di kebun, pohon jeruk muda membutuhkan perawatan intensif, termasuk penyiraman yang cukup, pemupukan teratur, dan perlindungan dari hama. Pohon ini biasanya mulai menghasilkan buah pertamanya pada usia 3 hingga 5 tahun.
Proses pembungaan adalah momen krusial. Bunga-bunga harumnya akan diserbuki oleh serangga seperti lebah atau oleh angin. Setelah penyerbukan berhasil, bunga akan layu dan bakal buah kecil berwarna hijau akan mulai terbentuk di pangkalnya. Bakal buah ini akan terus tumbuh selama berbulan-bulan. Perlahan-lahan membesar dan berubah warna dari hijau menjadi kuning. Dan akhirnya, oranye cerah saat matang. Waktu yang dibutuhkan dari bunga mekar hingga buah siap panen bervariasi antara 6 hingga 12 bulan tergantung pada varietas, iklim, dan kondisi cuaca. Pohon jeruk yang sehat dan terawat baik dapat terus produktif selama 50 hingga 60 tahun. Bahkan, ada yang bisa hidup dan berbuah hingga lebih dari 1 abad. Ketika kita berbicara tentang jeruk, hal pertama yang terlintas di benak banyak orang adalah vitamin C. Asosiasi ini sangatlah tepat, karena jeruk adalah salah satu sumber alami terkaya akan asam askorbat atau vitamin C. Dalam satu buah jeruk berukuran sedang, terkandung lebih dari 100% kebutuhan harian vitamin C untuk orang dewasa. Nutrisi esensial ini memainkan peran yang sangat vital bagi tubuh manusia. Vitamin C adalah antioksidan kuat yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, molekul tidak stabil yang dapat menyebabkan penuaan dini dan berbagai penyakit kronis. Selain itu, vitamin C sangat penting untuk fungsi sistem kekebalan tubuh, membantu merangsang produksi sel darah putih yang bertugas melawan infeksi. Ia juga merupakan komponen kunci dalam sintesis kolagen, protein struktural yang menjaga kesehatan kulit, pembuluh darah, tulang, dan gusi. Manfaat ini sudah diketahui sejak lama. Pada abad ke-18, para pelaut yang melakukan perjalanan jauh sering menderita penyakit skorbut scurvy, kondisi mematikan yang disebabkan oleh kekurangan vitamin C. Penyakit ini baru bisa diatasi setelah James Lind, seorang dokter angkatan laut Inggris, menemukan bahwa konsumsi buah-buahan sitrus seperti jeruk dan lemon dapat mencegah dan menyembuhkan skorbut secara efektif. Dunia jeruk sangatlah beragam. Jauh lebih dari sekadar buah oranye bulat yang biasa kita lihat di pasar. Terdapat ratusan varietas jeruk yang dibudidayakan di seluruh dunia, masing-masing dengan karakteristik, rasa, ukuran, warna, dan musim panen yang unik. Secara umum, jeruk manis Citrus sinensis dapat dibagi menjadi beberapa kelompok utama. Pertama, ada kelompok navel yang paling mudah dikenali karena memiliki pusar atau buah sekunder kecil di bagian bawahnya. Jeruk navel tidak memiliki biji, mudah dikupas, dan sangat manis, menjadikannya favorit untuk dimakan langsung. Kedua, ada kelompok Valencia yang sering disebut sebagai pratu jeruk pras. Jeruk ini memiliki kulit yang lebih tipis, sangat berair, dan memiliki beberapa biji, ideal untuk dijadikan jus segar. Ketiga, ada jeruk darah blood orange yang memiliki daging buah berwarna merah tua seperti anggur karena kandungan antosianin, pigmen antioksidan yang juga ditemukan pada buah beri. Rasanya manis dengan sedikit sentuhan rasa seperti raspberry. Selain jeruk manis, ada juga jeruk pahit Citrus Times aurantium seperti varietas Seville yang terlalu asam untuk dimakan mentah, tetapi sangat dihargai sebagai bahan utama untuk membuat selai marmalade berkualitas tinggi, serta untuk mengekstrak minyak esensialnya yang digunakan dalam minuman beralkohol seperti Grand Marnier dan Cointreau. Pengaruh pohon jeruk jauh melampaui nilai nutrisinya. Ia adalah raksasa ekonomi dan ikon budaya yang signifikan di banyak negara. Secara global, industri jeruk adalah bisnis bernilai miliaran dolar, menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, mulai dari petani di kebun, pekerja di pabrik pengolahan, hingga distributor dan pengecer. Negara-negara seperti Brasil, Tiongkok, India, Amerika Serikat terutama Florida dan California, dan Spanyol adalah produsen jeruk terbesar di dunia. Brasil sendiri mendominasi pasar jus jeruk konsentrat global. Di luar ekonomi, jeruk memiliki makna budaya yang mendalam. Di Tiongkok dan beberapa budaya Asia lainnya, jeruk adalah simbol keberuntungan, kelimpahan, dan kebahagiaan. Sering dijadikan hadiah saat perayaan Tahun Baru Imlek. Kata untuk jeruk dalam bahasa Mandarin, chen, terdengar mirip dengan kata untuk sukses. Di Eropa,
Pada masa Renaissance, memiliki kebun jeruk atau orangri adalah simbol status dan kekayaan bagi kaum bangsawan. Menunjukkan kemampuan mereka untuk menumbuhkan buah eksotis dari negeri yang jauh. Aroma bunga jeruk yang manis sering dikaitkan dengan cinta dan pernikahan, menjadikannya bunga populer dalam buket pengantin. Kehadirannya dalam seni lukis, sastra, dan mitologi di seluruh dunia menegaskan statusnya sebagai buah yang tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga memperkaya jiwa. Meskipun tampak sebagai tanaman yang kokoh, budidaya pohon jeruk menghadapi berbagai tantangan serius yang mengancam kelangsungan produksinya. Salah satu ancaman terbesar saat ini adalah penyakit yang disebut Huanglongbing HLB, atau lebih dikenal sebagai penyakit penghijauan jeruk citrus greening. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang disebarkan oleh serangga kecil bernama kutu loncat Psyllid Asia. Pohon yang terinfeksi akan menghasilkan buah yang kecil, berbentuk tidak normal, terasa pahit, dan sebagian tetap berwarna hijau meskipun sudah waktunya matang. Secara perlahan, namun pasti, penyakit ini akan membunuh pohon. Hingga saat ini, belum ada obat yang efektif untuk HLB, dan penyakit ini telah menghancurkan jutaan hektar kebun jeruk di seluruh dunia, terutama di Florida dan Brasil, menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Selain HLB, pohon jeruk juga rentan terhadap berbagai hama lain, seperti kutu daun, tungau, dan lalat buah, serta penyakit jamur seperti busuk akar. Perubahan iklim juga menjadi ancaman nyata, dengan pola cuaca ekstrem seperti kekeringan yang berkepanjangan, gelombang panas, dan badai yang dapat merusak kebun. Petani jeruk modern harus terus berinovasi menggunakan praktik pertanian terpadu, varietas yang lebih tahan, dan teknologi canggih untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan memastikan pasokan jeruk tetap tersedia untuk generasi mendatang. Perjalanan buah jeruk dari dahan pohon hingga sampai ke tangan kita adalah sebuah proses yang melibatkan kombinasi antara kerja keras manusia dan teknologi modern. Proses panen sebagian besar masih dilakukan secara manual oleh para pemetik yang terlatih. Mereka dengan hati-hati memetik setiap buah untuk menghindari memar atau kerusakan pada kulit yang dapat memperpendek masa simpannya. Di beberapa perkebunan besar, panen mekanis menggunakan mesin penggetar juga mulai digunakan untuk efisiensi. Setelah dipanen, jeruk diangkut ke fasilitas pengepakan atau pengolahan. Di sini, buah pertama-tama akan dicuci bersih untuk menghilangkan kotoran dan residu. Kemudian, jeruk akan melewati serangkaian mesin penyortir otomatis yang canggih. Mesin ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi dan sensor untuk memilah buah berdasarkan ukuran, warna, dan cacat pada kulitnya. Jeruk dengan kualitas terbaik akan dilapisi dengan lapisan lilin tipis yang aman untuk dikonsumsi. Lapisan ini berfungsi untuk menjaga kesegaran buah, mengurangi kehilangan air, dan memberikan tampilan yang lebih mengkilap dan menarik. Setelah itu, buah akan diberi label dan dikemas dalam kotak atau jaring untuk didistribusikan ke pasar swalayan di seluruh dunia. Sementara itu, jeruk yang tidak memenuhi standar untuk pasar buah segar akan dikirim ke pabrik untuk diolah menjadi jus, konsentrat, atau produk lainnya. Manfaat pohon jeruk tidak berhenti pada buah dan jusnya saja. Hampir setiap bagian dari tanaman ini memiliki kegunaan, menjadikannya salah satu komoditas pertanian yang paling serbaguna dan berkelanjutan. Kulit jeruk yang sering kita buang adalah sumber yang kaya akan minyak esensial, terutama limonene. Minyak ini diekstraksi dan digunakan secara luas dalam industri makanan sebagai perasa, dalam produk pembersih rumah tangga karena sifat pelarut dan aromanya yang segar, serta dalam industri kosmetik dan aromaterapi. Parutan kulit jeruk atau zest adalah bahan penting dalam dunia kuliner, menambahkan aroma sitrus yang khas pada kue, hidangan penutup, dan berbagai masakan lainnya. Bunga jeruk yang harum disuling untuk menghasilkan minyak neroli, salah satu minyak esensial paling berharga dalam pembuatan parfum mewah, dan juga air bunga jeruk yang digunakan dalam makanan penutup di Timur Tengah. Bahkan ampas yang tersisa setelah proses pembuatan jus tidak terbuang sia-sia. Ampas ini diolah menjadi pektin, zat pengental untuk selai dan jeli, atau dikeringkan untuk dijadikan pakan ternak yang bernutrisi. Dari buahnya yang menyegarkan hingga kulitnya yang serbaguna, pohon jeruk benar-benar merupakan anugerah alam yang luar biasa. Sebuah bukti nyata, kekayaan botani yang terus memberikan manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari dalam berbagai cara yang tak terduga. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton.
sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel YouTube Zona Pengetahuan Tumbuhan, supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia tumbuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.